Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Adik-adik. Kita lanjutkan untuk sesi 2. Saya ulang sedikit ya, kita sudah mengenalkan bagaimana membuat fungsi dan parameternya, sekaligus penamaan parameter di dalam fungsi tersebut ya. Jadi semacam ini, fun, kemudian ini nama parameter dulu jangan lupa, baru argumennya. Nama argumennya apa? Titik 2, tipe argumennya koma ya. Argumennya ada 2 koma. Nama argumen titik 2 tipenya lagi tutup kurung ya, belum selesai. Titik 2 ini adalah tipe dari hasil yang dikembalikan ke dalam fungsi, tipe datanya apa, misalnya integer atau string. Lalu buka kurung kerawal, dimulai dengan isi dari fungsinya. Nah, misal di sini penambahan. Return X plus Y. Return X kali Y ya, dan seterusnya ya. Ini contoh saja. Ada lagi yang dia tidak return, misalnya yang di sini adalah print, perintah ngeprint ya. Langsung, jadi setelah buka kurung kurawal dia langsung print. Ya kan? Ada perbedaannya nggak dari sini? Oh, ada ya. Di sini diketikkan titik 2 terus in gitu ya. Di sini kok enggak gitu ya? Ini kalau standar gini, titik 2 terus tipe kembalinya apa? Ya, ini mungkin jadi karena string dia tidak perlu tipe kembalian. Jadi penulisan fungsi sebenarnya di dalam uh, Kotlin itu ada berbagai cara ya. Ini kasih ini dengan menuliskan tipe data pengembaliannya, jadi tipe data hasil yang dikembalikan, tipe data hasil yang dikembalikan, misalnya yang dikembalikan adalah hasil perhitungan, berarti integer atau number atau angka ya. Jadi di sini dia nulisnya integer karena dia hasil dari penjumlahan atau perhitungan. Nah, kalau dia hanya sekedar misalnya message, bisa dikasih titik 2 unit, itu bisa ya. Atau tidak sama sekali semacam ini, kalau dia berupa string ini ya, ini adalah string ya. Dengan prefix, ini dengan prefix. Ini fungsi dengan prefix ya, message titik 2 string, kemudian koma, ada prefixnya, itu info. Jadi nanti semua diawali dengan info ya. Jalankan, misalnya kita lihat hasil yang kedua nih. Nah, ini ada info hello ya kan, info hello. Nah, itu, nah ini kalau ini hello, prefix hello ya, koma log, maka log hello gitu ya. Jadi prefixnya apa tergantung, prefixnya log atau prefixnya apa gitu ya. Kalau nggak ada prefixnya berarti dia pakai info, karena aslinya defaultnya adalah prefixnya info, tapi ini bisa digantikan dengan memasukkan nilai baru di sini, nilai log untuk prefix ya, untuk prefix awalannya. Jadi tergantung masukkan nilainya. Kalau nggak ada masukkan nilai berarti ditetapkan prefix stringnya, prefixnya adalah info di sini di dalam fungsi yang ini. Fungsi yang lain nanti nggak tahu ya. Nah, ini contohnya. Mungkin yang menarik di sini adalah dia tidak ada tipe data pengembalian ya, ini bisa dilihat. Tapi tetap jalan program ini. Lalu yang berikutnya adalah untuk tipe data hitungan ya. Ya, kalau tadi tipe data hitungan untuk fungsi dengan tipe data hitungan kan harus ada tipe data pengembalian nih, titik 2 integer misalnya X plus Y. Tapi bisa juga langsung dengan sama dengan X kali Y. Jadi di sini langsung fungsi, nama fungsi apa, lalu ini argumennya langsung sama dengan X kali Y. Jadi udah nggak ada kurung kurawal, tidak ada tipe data pengembalian untuk fungsinya. Ini contohnya ya. Jalan juga kan seperti ini. Ya, perkalian hasilnya 8 karena di sini 2 kali 4. Oke. Nah, di sini sudah ada penjelasan sebenarnya ya. Kalau bahasa Inggris tinggal diterjemahkan, bahasa Indonesia tinggal gini ya. Jadi kan, nah
Ini kan ada nih yang dijelaskan nomor 2. Fungsi yang membutuhkan waktu 1 detik, parameter opsional dengan nilai default. Info. Parameter opsional di sini adalah prefix tadi ya. Nilai defaultnya info. Kalau ada nilai pengganti itu log seperti ini, ya default infonya hilang jadi log. Nanti hasilnya jadi log ya. Jadi hasilnya log halo nih, log halo. Itu ya. Kemudian jenis pengembalian dihilangkan, artinya sebenarnya unit ya, jenis pengembalian namanya unit. Gitu ya. Jadi untuk tipe data jenis pengembalian tergantung ini ada hasilnya string apa bukan. Kalau string bisa unit gitu ya, bisa string. Tapi kalau integer ya integer. Oke adik-adik ya, kita lanjutkan nih. Kemarin udah nih hanya review saja. Sekarang kita masuk di kalau tadi prefix ini ya, ini prefix, ada fungsi prefix, ternyata ada fungsi infix. Fungsi dan ekstensi anggota dengan satu parameter. Apa maksud dari ekstensi anggota? Kita lihat. Dengan satu parameter dapat diubah menjadi fungsi infix. Jadi fungsi dan ekstensi anggota dengan satu parameter ini syaratnya. Satu parameter bisa menjadi fungsi infix satu parameter ya. Misalnya di sini. Nah, ini satu parameter ini. Parameternya str aja. Ini bisa jadikan infix. Infix berarti kita harus kasih kata-kata infix pada fungsi itu. Infix menyenangkan, kemudian in titik kali ya, buka kurung. Argumennya str titik 2 string. Nama dari argumen ini tipe datanya sama dengan str titik ulangi buka kurung ini. Berarti ini adalah isinya ya. Isinya adalah ulangi inilah. Ulangi ini apa nih? Fungsi dari kita harus cek lagi gitu ya. Nah, jadi biar bisa ini aku dicas. Bentar ya. Oke, jadi ini tadi sudah. Nah, ini sekarang kalau kita lihat fungsi infix ini kalau dijalankan ya jadinya seperti apa kita lihat. Untuk baris pertama. Sampai jumpa Ferrari, Katrina, McLaren, Lucas. Di mana nih kata-kata sampai jumpa nih? Kita cek ya. Ferrari dan Katrina itu adalah isi dari variabel tetap yang namanya pair. Ya. Pair sama Ferrari ke Katrina. Brand pasangan. Jadi di sini kita tuliskan aja ya. Karena dia hasilnya gini. One man kalau di Indonesia kan dia jadi bahasa Indonesia ya, jadi lucu. Infix one in the times str string str repeat this ya print ln 2 kali times by. Pertama dia isinya adalah by dikalikan 2 kan 2 times. Times ini udah kata perintah untuk mengalihkan. Jadi kalikan 2 berarti nanti by. Itu ya isinya. Jadi str repeat this ya. Di sini mengacu kemana Pak? Mengacunya ke isi dari fungsi ini ya, fungsi integer times string ini infix ya. Jadi ini hasilnya kalau dijalankan by seperti ini. Lalu berikutnya adalah file pair sama dengan Ferrari to Katrina ya. Karena kalau di Indonesia jadi kalau di
Dalam bahasa pemrograman nggak ada tuh ke, tapi harusnya to, dia bahasa Inggris acuannya. Jadi val pair sama dengan Ferrari to Katrina. Jadi dari Ferrari sampai Katrina gitu. Ini apa namanya, print pair berarti pair pasangannya itu dengan Ferrari dan Katrina, sehingga di sini waktu dicetak pairnya dia keluarnya Ferrari dan Katrina. Ini masih dalam masuk fungsi infix ya, in times ini masih ini ya. Kemudian fungsi yang lain adalah infix fun string dot onto other string. Sekali lagi ya, untuk fungsi infix harus cuma satu argumen. Nah, ini isinya sama dengan pair this, other. File my pair McLaren onto Lucas, ya kan? Terus print ln my pair. Jadi di sini nanti otomatis McLaren, Lucas ya. My pair dia McLaren, Lucas. Karena apa? Karena di sini isi daripada my pair itu McLaren untuk Lucas. Di sini print ln my pair. Print ln my pair. Jadi dia pakai fungsi infix ya, fun string dot onto. Jadi inilah syarat dari pembuatan infix. Fungsi infix itu satu argumen ya, dan ekstensi, satu ekstensi ya. Yang pertama itu, yang bahas pertama menjelaskan tentang ekstensi infix, ekstensi fungsi infix pada integer. Jadi fungsi infixnya adalah times. Yang kedua, calls the infix function. Ini memanggil fungsi infixnya ya, print ln 2 times ba ya. Jadi fungsi times ini apa? Di sini isinya repeat, sehingga dia mengulangi by ini ya. Yang tiga, create pair. Yang tiga ini, create a pair by calling fungsi to from the standard library ya. Kalau ini dia mengambil fungsi to ya. Jadi ini sebenarnya udah di luar ini ya, fungsi infix, tapi masih di dalam entry point. Jadi val pair Ferrari to Katrina ini, to ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya fungsi, ada fungsi yang ada di library. Jadi kita nggak usah mendeklarasikan, dia udah ada. Jadi penggunanya tinggal val pair Ferrari to Katrina, print ln pair itu panggil otomatis dia nyetak Ferrari dan Katrina gitu mas. Yang keempat, here's your own implementation of to creatively call onto. Jadi ini kalau kita bikin implementasi sendiri pada to ya, menjadi onto. Nah, sini string onto pair this. Nah, ini kita, ini fungsi ini sebenarnya sama dengan fungsi to, itu maksudnya tadi. Nah, di sini kita seakan-akan membuat sendiri, tapi sebenarnya fungsi pair itu sebenarnya juga adalah keyword dari fungsi di library yang artinya memasangkan isi dari infix onto ini ya. Jadi di sini file my pair sama dengan di sini langsung isi dari variable my pair-nya adalah McLaren. Onto dia manggil fungsi onto yang ini ya, Lucas. Jadi otomatis dipasangkan karena ada pemanggilan pair pada fungsi onto di sini. Menarik sebenarnya ini ya. Lalu infix notation also work on member function method. Jadi notasi infix ini juga bekerja pada fungsi anggota ya, metode, terutama metode di yang nomor 5. Nah, ini contohnya. Val Sophia person Sophia, Val Claudia person Claudia. Ini berarti dia apa maksudnya nih? Person ini dia manggil fungsi person ya, Dek. Person. Fungsi person yang mana? Kalau tidak ada di sini, artinya si dia sudah tersimpan di library. Tapi kalau ada berarti manggil yang ada fungsi di sini. Ini kebetulan kok nggak ada ya.
Ada kan fungsi person. Nah, di sini invoke notation also work on member function method. Kemudian Sophia likes Claudia. Sophia like Claudia lah kok ini serupa ya, Sophia serupa dengan Claudia gitu ya, sama. Ini nomor 5 itu hasilnya apa, kita jalankan lagi sekali lagi, kita lihat. Untuk paten itu tadi ntar ya, jaringannya putus. Bentar, putus lagi, putus nyambung. Nah udah nih ya, kita coba jalankan ya. Nah ini dia hasilnya kayak apa. Oh nggak bisa kelihatan ya, karena di sini nggak ada ngeprint kok ya, di sini nggak ngeprintnya. Di sini contoh dia hanya menyatakan bahwa Sophia like Claudia. Jadi ini fungsi juga ya, fungsi likes. Nah, fungsi likes sama dengan fungsi onto, sama dengan fungsi itu sudah di ini kan. Nah ini jadi bapak bilang ya, person ini dia mesti ngambil fungsi awal, ternyata kelas ya, mengambil kelas dari kelas person yang dideklarasikan di bawahnya. Ternyata apa isinya kelas person? Pertama dia punya argumen namanya name dan isinya tipe data string. Lalu isi dari kelasnya adalah ini ya, variabel tetapnya, ada deklarasi variabel tetap namanya like people. Isinya adalah fungsi mutable list of person. Jadi ini udah ada di library kalau ini ya, mutable list of person. Berikutnya adalah isinya adalah infix fun like. Jadi ada infix baru namanya likes. Isinya other .2 person. Ini adalah apa deh, argumen ya, betul. Isi dari fungsi ini adalah ini like people dot add other. Jadi dia nanti menambahkan atau menambahkan ya other person. Jadi dia masuk di variabel other ini ya, masuk di variabel other kok bisa dimasukkan sampai lebih dari satu data ya, Sophia likes Claudia gitu ya, karena ya di sini tipe daripada fungsi like di sini adalah mutable list of. Jadi bentuknya daftar ya, list. Jadi kayak tabel, sehingga dia bisa masuk lebih dari satu data dengan cara memberikan fungsi add ya, penambahan add buka kurung other ya, other itu ini memang kalau belum kulino, belum terbiasa, jadi nanti ya mungkin kagok gitu, tapi nggak apa-apa nih karena kan baru permulaan ya belajar Kotlin, nggak apa-apa nih. Sedang yang udah biasa saja nulis Java gitu masuk Kotlin masih kagok ya, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah sering sekali dua kali nulis script seperti ini, nanti udah hafal. Oh iya, berarti kalau gini person ada yang kalau nggak fungsi kelas biasanya. Oh ini kalau di sini kebetulan dia kelas ya, dicari kelas. Yang di sana tadi fungsi kan, misalnya mana itu dia untuk. Nah ini fungsi untuk langsung ya. Ini juga tuh fungsi, dia manggil fungsi itu gitu. Oke. Nah, kenapa di sini nggak kelihatan ya? Karena di sini nggak ada seluruh perintah print. Untuk tampilin. Hanya dia ada penjelasan bahwa itu notasi juga bekerja pada fungsi member. Fungsi yang ada membernya. Kenapa dia fungsi yang ada member? Karena fungsi ini terdiri dari fungsi ini berupa tabel ya. Jadi ada membernya, ada nota atau list atau array lah boleh dibilang. Nah, jadi ada. Lalu yang keenam, the containing class becomes the first parameter. Yang keenam ini ya, the containing class become
the first parameter. Ini isi dari kelas, content class. Isi dari kelas, apa isi dari kelas? Tadi kan ada kelas person, ini isi dari kelas become first parameter. Jadi ini jadi first parameter pada fungsi likes. Jadi infix ini walaupun nanti dalam kelas person nggak apa-apa, dia bisa pakai person sini ya, sama tipe data person. Bayangkan ya, kelas person dipakai untuk membentuk objek person di dalam diri kelas itu. Nah ini menarik kan? Kalau di sini wajar, ya di sini dia manggil kelas person, ya kan? Di sini yang di sini dia manggil kelas person, tapi di sini coba lihat other adalah tipe datanya nanti person. Person itu apa? Person itu adalah kelas person ini yang diterjemahkan isinya adalah file like people, mutable list person, dan infix fun like other person. Jadi dia mengundang dirinya sendiri di sini. Tapi nyatanya bisa ya. Jadi containing class become the first parameter. Nanti ini jadi parameter pertama. Ya. Containing class become the first parameter. Containing class. Oh ini. Sorry. Containing class become the first parameter. Jadi ini maksud nih ya, Sophia Claudia. Kelasnya kan kelas person. Isinya Sophia sih. Oke ya. Lanjut kita ke fungsi operator. Fungsi operator itu operator matematikal lah, katakan paling gampang, itu plus, minus, bagi, kali misalnya. Nah, di sini contoh ya. Baris pertama, operator find integer the times in dot times buka kurung str 32 string. Kemudian str repeat this. Jadi isi daripada fungsi times ini adalah mengulang, repeat. Times itu kan sebenarnya kalau di bahasa Indonesia berkali gitu. Two times berarti 2 kali. Tapi kalau di sini times ini penerjemahannya kita kasih fungsi repeat di sini. Jadi times isi argumennya string itu dikasih fungsi str.repeat, namanya itu str tapi isinya adalah fungsi repeat buka kurung this. Repeat pada str-nya. This take infix function from above one step further using the operator modifier. Jadi mengambil fungsi infix dari atasnya one step further using satu langkah menggunakan modifier operator. Oke. Ya, nanti kita jalankan. Yang kedua, print line 2 kali goodbye. Dia mencetak nilai print line 2 kali B, BE. Ini enggak ada fungsi malahan ya. Yang kedua itu the operator symbol 4 times is ini. Jadi tanda bintang ini adalah sebagai simbol berapa kali gitu ya. 2 bintang BE berarti sama dengan 2 times BE. Dengan syarat timesnya udah kita terjemahkan di sini. Yang ketiga, fungsi operator juga mengizinkan kita untuk allows isi ring access string. Jadi yang ketiga tuh ini operator fun string get ring kemudian substring ring. Jadi mengizinkan kita untuk membuat ada ring ya. Ring itu misalnya antara 1 sampai 5 itu ringnya ya. Berarti isinya ada 2, 3, 4 gitu. Jadi operator bisa membuat fungsi ring di sini ya.
Mana itu coba kita cek. Nah, ini adalah kalau ring namanya, ini adalah tipe data yang in ring. Substring ring. Ring nama dari operatornya ya, substring ring. Itu kemudian isi dalamnya file str always forgive or someone always forgive your enemies, nothing annoy them so much. Terus yang keempat, fungsi get adalah operator enable bracket access, bisa mengakses ya, enable membuat dia bisa mengakses sintak yang ada di dalam kurung. Jadi get to get sini ya, si get enable operator bracket access syntax. Coba kita jalankan, penasaran. Nah itu ya, BB 2 kali. Yang kok cuma 2 cetak Pak, ini kan ada 4 baris ya. Yang ada printnya hanya baris pertama print ln 2 kali BE, yang baris kedua print ln str 0 sampai 14. Jadi str itu adalah nama objeknya, str disebutkan. Kemudian 0 sampai 14 adalah indeks. Jadi ini adalah menjadi indeks 0A, 0, AL itu indeks 1, itu berapa terus sampai so much ini. Nah, 0 sampai 14 itu cuma sampai ternyata forgive, ini udah 14. Kan kalau sampai so much panjang lagi ya. Nah, kita hitung baru berapa gitu ya. Oke ya. Demikian adik-adik. Nah, apa namanya? Fungsi operator. Ada lagi fungsi var arg ya, var arg. Jadi variabel argumen. Seperti apa nih ya? Var arg allow you to pass any number, jadi membuat kita bisa melewatkan angka berapa saja ataupun argumen dalam bentuk angka apa saja dengan memisahkannya dengan koma. Contohnya di sini. Nah ini. Hmm. Jadi dengan adanya print all var arg ini dipanggillah fungsi print all message titik 2 string. Isinya apa ini? Ya, misalnya var arg itu seperti var arg, terus message nama dari ininya, argumennya, kemudian ini garis string. Tanda petik ini. Dengan cara koma, maka ini udah dapat ya. Kita sudah bisa menuliskan langsung isinya beberapa. Jadi seperti array, seperti ya. Print all with perfect, nah ini sama kayak tadi, ini bedanya tambah perfect saja. Tapi nanti ini tidak dikasih harga atau nilai. Tadi kita di atas dikasih nilai. Gitu. Nah, ini isinya adalah untuk pesan M in message, pesan M sampai M pada message itu, message-nya adalah tadi message-nya itu ini sampai M. For M in message print ln prefix plus M. Ini nomor 3 kita lihat. Hasilnya belum jalan. Cuma print all with prefix, prefixnya adalah print all with prefix dengan var arg message seperti tadi ya, ada beberapa ini yang bisa masuk, kemudian prefix string for M in message
print ln prefix plus m. Berarti prefix plus m gimana nih? Print all berarti isinya dia ini ya, ngeprint message m in message. Print lm berarti ngeprint ini semua. Ini juga berarti sama ya, ngeprint m. M itu nilai dari ininya apa, karakter ininya, sehingga dia menulis seperti ini. Sayangnya ini tidak disebutkan, misalnya ini outputan dari baris pertama, outputan baris kedua, jadi kita masih meraba-raba gitu ya. Yang mana nih outputan baris pertama? Caranya gimana untuk tahu gitu? Tinggal kita buka aja ini baris pertama misalnya itu ya. Nah, baris pertama sih terkait dengan ini ya, baris kedua. Enggak, nggak mungkin. Misalnya saya Ctrl X, saya jalankan, nah itu keluarnya ini ya untuk baris 1 dan 2. Karena kalau ini kita hilangkan juga, nanti ya baris 1 nggak keluar karena dia butuh nilai dari tiap argumennya. For m in message, nah di sini ya. Jadi si varag message itu adalah m in message m. Print ln m. Print. Oke, lanjutnya misalnya kita kembalikan lagi gitu ya. Nah di sini kalau perintahnya adalah print all prefix, itu isinya for m in message print ln prefix plus m. Prefixnya apa nih, disebut ya, tergantung dari isinya nih ya. Print ln with prefix ya kan, fungsinya itu hello ini bola, prefixnya ditulis koma, kemudian greeting, berarti greeting halo, greeting hola, greeting salut dan seterusnya. Coba kita buang ini biar jelas kalian ya. Nah, sama ini ya, kita buang, tara gitu, jalankan terus. Nah itu ya, greeting hello, greeting hola, karena dia menambahkan ini sama kayak tadi, dia tuh nyetak hello, hola, salut, tapi ditambah dengan greeting karena dia pakai prefix. Fungsi prefix tadi kan udah disinggung. Oke ya, yang terakhir ini adalah fun log varag entries string print all entries. Berarti ini hasilnya kita coba kita buang. Log varag entries fun log, nama fungsinya log, isinya varag, berarti dia nanti ada apa, tipe data yang isi data yang beberapa masuk kayak array. Kemudian print all tentang entries itu nomor 5. At runtime a varag is just an array, bener kan, array. To pass it along into a varag parameter, use the special split operator. Ya, jadi bintang ini adalah operator khusus yang membuat kita bisa melewatkan nilai entries-nya ya, selain dengan cara entries gini dalam mode array string. Gitu ya. Coba print all, mana print all? Print all tuh ini ya, kita yang prefix kita hilangin. Ini kita hilangin. Ini cara lain ngeprintnya ya. Print all nanti ini kita hilangin.
Kan kita hilangin semua. Kita cek aja. Ada karena nggak datanya. Kalau enggak dia harus data ini yang print all dulu nih nanti. Karena ini apa supaya kelihatan datanya nanti kecetak 2 kali nggak apa-apa ya. Kita cek coba. Oh sekali. Berarti ini nggak ada nyetak ya. Oke. Ini belum nyetak nih. Jadi bintang entry tadi fungsinya apa? To pass it along into parameter is special operator. Jadi bintang ini melewatkan nilai yang ada di entries ini. Entries ini adalah array ya. Caranya gitu. Belum ada contohnya. Harusnya bukan ini tapi memasukkan nilai ke dalam para entries ini baru nanti dia print all bintang entries. Oke, nggak apa-apa. Sementara itu dulu ya. Minggu depan kita akan belajar variabel ya adik-adik ya. Gimana variabel nanti dikaitkan dengan fungsi yang sudah kita pelajari. Sementara ini dulu bahannya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.